Umat sekalian, siapa yang pernah melihat wajah Tuhan? Injil dengan bagus melukiskan bahwa Tuhan dihadirkan lewat sesama. Dan saya yakin kita tahu semua, kalau kita berdoa, Tuhan, saya ingin melihat wajah-Mu. Kita semua berdoa, Tuhan, supaya saya kaki saya kuat, dah pincang-pincang ini Tuhan. Tuhan, supaya bisa beranak 15 Tuhan. Kita selalu memanggil-manggil nama Tuhan. Tapi saya yakin Anda semua takut kalau Tuhan memanggil kita semua. Artinya apa? RIP, mati kita semua. Bagaimana meyakini bahwa Tuhan hadir dalam diri sesama, bahkan sesama yang paling tidak baik tanda kutip, mungkin yang paling tidak punya, mungkin yang paling sakit. Bagaimana kita meyakini ini agar kita punya hati yakin kemudian bisa mengambil tindakan? Saya akan menceritakan kisah ini. Seorang raja yang sangat terkenal karena kekuasaannya, karena kebijaksanaannya. Dia bertanya pada rakyatnya, apakah kalian semua mencintai aku rajamu? Benar baginda, kami mencintai engkau. Sekali lagi dengan semangat, benar baginda. Raja kemudian geleng-geleng kepala. Saya tidak percaya sama kalian semua. Saya tidak percaya. Saya akan buktikan siapa yang percaya pada saya. Akhirnya malam yang dingin, raja menyamar sebagai seorang gembel. Dia katakan pada pengawal, kau jangan ikut, kau bisa sendirian. Dia masuk pakai baju gembel, dia semprot dengan bau bangkai sedikit biar bau begitu. Kemudian dia menyamar. Dia masuk rumah yang paling besar. Dia bunyikan belnya, ting tong. Yang keluar Doberman, keluar semua. Anjing besar-besar itu. Kemudian lewat kamera bicara, siapa kau? Sang raja mengatakan, saya kelaparan. Kamu salah alamat. Ini rumah orang kaya, bukan restoran. Pergi kau. Raja pergi. Dia jalan, ada keramaian. Orang main tajen, orang main dom, orang main ceki, teriak-teriak. Bahkan ada yang bilang, dalam nama Yesus pasti menang, begitu. Dia berkata, permisi, orang kaget semua. Orang balik semua dengan muka yang sangar. Siapa kau? Dibau lagi. Ya, saya boleh minta makan sedikit, saya lapar. Tidak ada makan sini. Orang kalah minta makan lagi kau sini. Disepak tuh bangun, udah pergi lagi. Akhirnya sang raja sampai di ujung kampung. Ada satu rumah gubuk dari gedek begitu, dia ketok-ketok pintu gitu. Keluarlah suami istri udah tua. Permisi, langsung dia ambil masuk ke dalam. Bagaimana? Saya lapar, boleh saya minta makan sih? Akhirnya itu dengan senang hati memberikan makan. Kemudian ya makan, kemudian sang raja menghilang kembali ke istana. Besok pagi dia kumpulkan rakyat semua. Dia tanya lagi, rakyatku, apakah engkau mencintai aku? Benar baginda, kami mencintai engkau, sumpah baginda. Langsung dia angkat muka, raja, omong kosong kau. Rumah yang nomor sekian, Doberman siapa? Saya baginda. Tadi malam kau dengar bel tidak? Dengar baginda. Siapa itu? Pengemis. Maju kau, maju. Maju dekat ke panggung. Yang situ yang main judi kemarin tuh disebut nama si A si B C. Kau bawa ayam, minta tajan semua. Apakah kalian mendengar kemarin ada orang yang datang sana? Ya baginda, pengemis bau lagi. Kami kalah main judi, kalah main ayam mati, dia minta makan lagi. Kami sepak dia baginda. Baik, kamu tahu siapa itu? Tidak tahu. Aku itu, kaget lagi. Maju kau semua, maju. Dan yang terakhir, suami istri yang kemarin ada pengemis. Ya baginda, pengemis yang lapar sekali. Saya memberikan makan apa yang saya punya. Baik, maju. Saya buktikan dengan kalian punya muka semua bahwa mereka ini, kecuali yang terakhir, mereka pembohong semua. Pengawal ambil, buang ke kolam buaya. Dan suami istri, kalian saya angkat menjadi wakil saya di kerajaan ini. Kalian menerima kuasa atas sekian rakyat ini dengan gaji tiap bulan 5 miliar.
Itu cerita yang saya pernah dengar. Saya pernah dengar itu. Bayangkan seandainya Yesus menyamar ke sini, datang ke pasturan, pasti romonya kami berdua pasti gagal mengetahui itu. Datang mungkin ke bendungan, mungkin gagal juga. Karena mata kita melihat yang cantik, yang pakai parfum Versace, yang pakai sepatu yang bunyi kayak kuda, klak klik kita senang. Yang pakai lipstick Revlon, kita senang lihat itu semuanya. Tapi kalau yang datang pengemis, kakinya pincang-pincang, maaf ada lagi luka, kena gula, kita pasti berpikir tidak mau. Dan saya kerap kali gagal melihat hal itu. Semoga kita yang mendengar Injil, mendengar cerita ini yakin bahwa Tuhan sangat jarang hadir dalam kemuliaan duniawi. Jarang sekali. Tuhan kerap hadir dalam diri mereka yang lapar, yang haus. Baca Matius 25. The Last Judgment, pengadilan terakhir. Bahwa orang S1, S2 gagal lulus ujian. Yang lulus hanya mereka yang mampu memberi makan kepada yang lapar dengan muka yang senyum. Jangan beri makan, dilempar macam babi. Tidak. Dan kita kerap seperti itu, bukan? Kita lempar, melengoh ben, malas ben, kita lempar makan macam babi. Semoga Bapak Ibu sekalian masa Prapaskah ini masa pembersihan pikiran, jiwa dan hati kita agar kita mampu mencintai Allah lewat sesama yang kerap kali tidak kita sukai. Karena mungkin dia miskin, mungkin karena dia cerewet, menjadi radio masyarakat, tukang gosip. Tapi Tuhan hadir untuk kita orang-orang yang seperti itu. Kita mohonkan keberanian dan rahmat seperti itu dalam misa pada sore ini. Amin.